Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali mendengarkan renungan singkat pada saat pagi hari ini. Mari kita akan lihat sama-sama dalam Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, kudus, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, puji Tuhan. Ya, suratan Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada sidang jemaat yang ada di kota Filipi. Ya, di mana Rasul Paulus merindukan, ya sebagaimana kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan, merindukan biar semua umat Tuhan yang ada di sini boleh memiliki kasih yang semakin melimpah. Ya, dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, supaya kita bisa memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang layak, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita semakin suci, semakin kudus, dan semakin tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, puji Tuhan. Ya, biarlah pada saat pagi hari ini kita boleh belajar ya untuk selalu memilih yang terbaik. Ya, hidup ini penuh dengan pilihan. Jangan kita salah dalam memilih. Ya, pilihan kita sekarang akan menentukan masa depan kita. Kita sendiri akan tanggung akibatnya. Ya, oleh sebab itu jangan kita salah pilih. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kehendak yang bebas. Ya, pilih yang terbaik. Ya, pilih yang tepat, pilih yang benar ya, supaya hidup kita semakin kudus, layak dan tak bercacat menjelang hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, tentunya kita mau menikmati hari-hari hidup kita ini di dunia ini senang. Ya, karena kita memilih dengan baik, memilih dengan benar, memilih dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bahkan kita boleh menerima hidup yang kekal di surga yang mulia di saat Tuhan panggil kita ya kapanpun. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita salah pilih dalam kita memilih makanan, akibatnya ya kita bisa sakit perut. Akibatnya kita bisa batuk. Akibatnya kita bisa ya kolesterol, asam urat. Ya, dalam kita memilih juga pasangan hidup ya, salah pilih suami, hidup kita jadi sengsara. Salah pilih istri, hidup kita jadi menderita. Ya, ada banyak contohnya dalam Alkitab ini ya, di mana ya tokoh-tokoh Alkitab mereka salah pilih, akhirnya ya menderita. Akhirnya mereka mengalami ya kerugian, akhirnya mereka mengalami ya hal-hal yang sangat ya merugikan kehidupan mereka. Ya, contohnya Adam dan Hawa yang mereka memilih ya buah pengetahuan yang dilarang oleh Allah. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden, ya akhirnya mereka harus menanggung akibatnya. Ya, para suami harus bekerja keras, para istri akan menderita sakit waktu melahirkan. Ya, begitu juga dalam kehidupan Simson, salah pilih, ya pilih istri Delila. Akhirnya ya hilang kekuatannya karena kekuatannya sudah diberitahu oleh Delila kepada raja-raja di Filistin. Ya, sehingga ya akibatnya Simson harus dicungkil, dua matanya dibelenggu, ya jadi budak, ya harus giling gandum, ya bahkan dijadikan ya tertawaan, ya dijadikan lelucon oleh musuh-musuhnya. Ya, begitu juga dengan kehidupan daripada Esau. Ya, dia memilih untuk ya semangkuk sup kacang merah. Ya, dia lepaskan hak kesulungannya. Akhirnya ya menderita, hilang hak kesulungan. Ya, tapi pada saat pagi hari ini biar kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada, kita pilih yang terbaik. Kita pilih yang layak, kita pilih yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Nabi Musa memberikan kepada umat Israel ya untuk mereka juga memilih yang terbaik. Ya, kalau kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, ya demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya, Nabi Musa adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah sendiri untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, di usianya yang sudah lanjut, di usianya yang sudah 120 tahun, ya sebelum dia mati, dia memberikan ya nasihat-nasihat yang luar biasa kepada bangsa Israel supaya mereka tidak salah pilih, ya supaya mereka boleh memperoleh kebahagiaan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya dikatakan Musa memberikan pilihan kepada bangsa Israel, yaitu kehidupan dan keberuntungan. Yang kedua adalah kematian dan kecelakaan. Mau pilih yang mana? Ya tentunya
ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan pilih kehidupan dan keberuntungan. Amin, ya puji Tuhan. Ya, begitu juga yang diperhadapkan kepada bangsa Israel. Bahkan ya Nabi Musa mengulangi sampai 2 kali. Di ayat yang ke-19 dikatakan, ya aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Pilih kehidupan dan kematian, pilih berkat atau kutuk. Ya, tetapi Nabi Musa menganjurkan kepada bangsa Israel, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, sebagaimana Nabi Musa merindukan umatnya untuk memilih kehidupan, untuk memilih keberuntungan, untuk memilih ya kebaikan, ya untuk memilih berkat-berkat Tuhan. Ya, begitu juga dengan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami rindu ya kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya kita mau ya memilih kehidupan, ya memilih yang baik, memilih yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat ya syarat-syaratnya. Kalau kita mau terima kehidupan, kita mau terima berkat Tuhan, kita mau terima keberuntungan, ya dalam ayat yang ke-16, Ulangan 30 ayat yang ke-16 dikatakan, ya, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Puji Tuhan. Ya, syaratnya ya dikatakan oleh firman Tuhan tidak sukar. Ya, yaitu dikatakan mengasihi Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kita mau mengasihi Tuhan. Ya, dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-38 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Mari, ya kita mau kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Ya, kasihi Tuhan dengan ya yang utama, ya yang terutama, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kasihi Tuhan 100%. Ya, dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi kita mau kasih Tuhan. Ya, percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Ya, bahkan juga dikatakan kita mau hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Hanya ini yang Tuhan kehendaki. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 ya dikatakan, ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, mari kita mau selalu belajar untuk berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan segala perintah Tuhan. Ya, di saat kita mengasihi Tuhan, di saat kita mengikuti segala perintah Tuhan, maka akibatnya ayat yang ke-19b dikatakan, ya, hidup kita diberkati. Baik kita, begitu juga dengan semua keturunan kita. Ya, bahkan bukan cuma diberkati dikatakan, dalam ayat yang ke-20b dikatakan, ya kita juga akan menikmati umur yang panjang untuk menikmati hari-hari kita penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, kalau pencuri datang, dia mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kepada kita kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Ya, walaupun hari-hari ini sukar dan sulit karena adanya virus corona, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, ya saya yakin dan percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, bahkan ada berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir limpah dalam hidup kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi kalau kita lihat ya bagaimana ya dengan orang-orang yang memilih ya salah, ya yang memilih kematian, ya yang memilih kutuk. Ya dikatakan ya dalam ayat yang ke-17 Ulangan 30, yang mereka akan terima kecelakaan. Mereka akan terima kutuk, ya. Mereka akan terima ya kebinasaan. Karena apa? Ya, mereka kurang mengasihi Tuhan. Mereka tidak mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Hati mereka tidak melekat kepada Tuhan. Ya, bahkan mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, ada begitu banyak alasan. Ya, di saat waktunya berdoa, ya mungkin karena sudah capek, sibuk, yang mereka katakan, saya tidak usah berdoa dah. Ya, Tuhan kan sudah tahu. Saya capek, baru pulang, sibuk, ya banyak urusannya. Ya, padahal kita tidak mengerti. Ya, doa adalah kehendak daripada Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5,
Ya, ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Ya, kita tidak tahu apa yang akan jadi dari malam ke pagi. Ya, tapi di saat kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga, Tuhan akan sertai, bahkan Tuhan akan berkati kita sekalian. Ya, apalagi di saat kita beribadah kepada Tuhan, ada udah begitu banyak alasannya. Ya, sibuk, ya, kurang sehat, hujan, ya, banyak urusan keluarga, bisnis yang belum selesai, dagangan yang masih repot, masih banyak peminatnya dan lain sebagainya. Ya, padahal firman Tuhan katakan dalam Keluaran ya 22 ayat yang ke-25 ya, Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun hari-hari ini kita beribadah secara online streaming, ya tapi kita mau tetap beribadah. Kita mau tetap dengarkan renungan-renungan yang boleh menjadi berkat buat hidup kita sekalian. Ya, karena seturut dengan janji firman Tuhan yang katakan kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, semua kebutuhan kita jasmani Tuhan adakan, Tuhan cukupkan. Amin. Puji Tuhan. Ya, bahkan Tuhan lalukan, Tuhan halau segala sakit penyakit dari hidup kita sekalian. Bahkan dikatakan ayat yang ke-26, tidak ada kegagalan. Ya, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita buat semuanya berhasil karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari ya kita mau tetap mengasihi Tuhan, kita mau tetap ya lakukan firman Tuhan. Jangan kita lalai, jangan kita abaikan, ya jangan kita nomor duakan Tuhan. Ya, kita mau selalu utamakan Tuhan. Ya, sebab akibatnya dalam Ulangan 30 ayat yang ke-18 adalah kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, akibatnya adalah binasa. Ya, mereka tidak mengalami umur yang panjang. Mereka tidak menikmati hari-hari kehidupannya yang penuh dengan kebaikan Tuhan, yang penuh dengan rahmat Tuhan, yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Ya, contohnya ya dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, dalam Ulangan 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, ya di saat Nabi Musa naik ke Gunung Horeb ya untuk menerima 10 hukum Taurat, untuk menerima ke-10 firman Tuhan, untuk menerima kedua loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri, ya Musa lama bersama-sama dengan Allah di Gunung Horeb. Ya, lamanya selama 40 hari. Tapi apa yang terjadi di bawah? Ya, mereka malah bikin patung yang berbentuk anak lembu untuk mereka sembah, untuk mereka puja, ya, untuk mereka ya puji itu patung. Ya, padahal dengan jelas firman Tuhan katakan dalam Ulangan 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya, kita ingat Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya, Tuhanlah yang harus kita kasihi, Tuhanlah yang harus kita layani, Tuhanlah yang harus kita utamakan. Ya, nomor satu di atas segala-galanya. Ya, maka di sini dikatakan ya, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi ya, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, puji Tuhan. Ya, kita memiliki Allah yang cemburu, oleh sebab itu mari ya utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, mungkin kita berkata, saya tidak punya berhala, ya, saya tidak memiliki sesuatu yang harus saya sembah, ya, tetapi semua yang kita cintai, ya, lebih daripada Tuhan itu adalah berhala, itu adalah ilah-ilah. Ya, mungkin itu anak, mungkin itu hobi, mungkin itu pekerjaan, ya, mungkin itu kesibukan kita, ya, mungkin itu arisan kita, ya, tetapi kita mau utamakan Tuhan. Ya, cintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Ya, maka Tuhan katakan, Tuhan akan melimpahkan kasih setianya dalam hidup kita sekalian, bahkan dalam hidup keturunan kita untuk mereka boleh menikmati ya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, di sini ya kita boleh lihat ya bagaimana ya dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 ya, Allah menyuruh Musa, cepat turun, lihat umat Israel, mereka tegar tengkuk, ya, mereka keras kepala, ya, mereka selalu bersungut-sungut, mereka tidak ya tahu berterima kasih ya kepada Tuhan. Yang mereka lupa bagaimana mereka sudah dipimpin ya oleh Allah dari tanah Mesir hampir ya sampai menuju
ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sudah ada di lembah Yordan. Ya, tinggal sedikit lagi. Ya, mereka lupa bagaimana tangan Tuhan yang kuat, pertolongan Tuhan yang hebat, yang dahsyat memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, setiap hari mereka bisa makan mana, roti dari surga, yang mereka mau minum selalu Tuhan adakan, mereka minta ya ikan, Tuhan kirim, ya burung, ya luar biasa. Ya, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Tapi seringkali mereka lupa, ya mereka tegar tengkuk. Akhirnya ya dikatakan ya Allah marah, Allah murka, dan Allah akan membinasakan mereka di padang gurun. Ya, karena mereka selalu ya membuat hati Tuhan susah, membuat hati Tuhan pilu, membuat hati Tuhan sedih. Ya, mereka tidak menikmati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Ya, tapi kita bersyukur ya kalau kita pada saat pagi hari ini ya mari ada banyak waktu buat kita ya, apalagi hari-hari ini kita banyak di rumah, belajar di rumah, ya kuliah di rumah, ya bekerja di rumah. Mari Tuhan berikan kepada kita waktu yang banyak ya, 24 jam dalam satu hari. Ya, apa yang kita kerjakan? Ya mungkin 8 jam kita istirahat, tidur. Ya 8 jam lagi kita bekerja ya di rumah. Ya. Tetapi 8 jam lagi apa yang kita kerjakan? Ya mari. Ya pakai waktu yang ada, banyak berdoa. Banyak memuji Tuhan. Banyak bersyukur kepada Tuhan. Ya banyak dengarkan renungan-renungan, banyak ikuti ibadah-ibadah yang ada, banyak baca firman Tuhan, ya, banyak perkatakan firman Tuhan, imani firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ya Tuhan akan tolong kita sekalian. Ya sehingga ya kita akan percaya ya berkat Tuhan terus mengalir, melimpah dalam hidup kita sekalian. Ya, walaupun ya masa-masa yang sukar dan sulit, ya, tapi firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan, janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan jaga kita, dan Tuhan akan berkati kita sekalian. Ya puji Tuhan, ya ayat yang terakhir sekali dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, ya firman Tuhan katakan, Yesaya 41 ayat yang ke-10, ya firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya puji Tuhan. Ya hari-hari ini ya mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa putus asa. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Ya firman Tuhan katakan, ya jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang. Ya serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya maka Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menolong kita, bahkan tangan kanannya akan memegang kita, membawa hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari pertolongan kepada pertolongan, ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Ya mari pilih kehidupan, pilih untuk kita terus mengasihi Tuhan, pilih untuk kita terus cinta kepada Tuhan, pilih untuk kita terus ya setia melayani Tuhan, pilih untuk kita terus ya andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya lakukan firman Tuhan, maka disitulah kehidupan senang selama-lamanya kita akan nikmati bersama-sama dengan keturunan kita. Ya bahkan semua yang kita butuhkan, yang kita perlukan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan juga pasti akan kita nikmati. Tuhan berkati kita sekalian, kita akan sama-sama berdoa pada saat pagi hari ini. Bapa di surga, banyak terima kasih buat renungan firman Tuhan yang boleh terus menambahkan iman kami, menguatkan, meneguhkan iman kami. Tuhan tolong, biar kami boleh terus memilih untuk mengasihi Tuhan, untuk cinta kepada Tuhan, untuk terus melakukan firman Tuhan, supaya apapun yang Tuhan janjikan dalam hidup kami akan nikmati, itu umur yang panjang. Untuk kami boleh menikmati hari-hari kami penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan bersama-sama dengan turunan kami. Roh Kudus tolong kuatkan kami semua dan berkati semua umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Biar kami semuanya tetap maju dalam Tuhan, biar kami semuanya tetap bersyukur kepada Tuhan, biar kami semuanya tetap untuk selalu Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati rohani kami, berkati juga jasmani kami, berkati keluarga kami, berkati bangsa Indonesia. Bahkan Tuhan tolong, berkati kesehatan kami Tuhan, bahkan biar kami semuanya tetap sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, bencana musibah, bahkan sakit penyakit
yang selalu ingin mengganggu kehidupan kami. Tuhan, hancurkan semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan masuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian, puji Tuhan.